Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan praktikum tentang kisaran toleransi dan faktor pembatas terhadap kelangsungan hidup organisme. Yang mana tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perubahan gerakan operkulum ikan terhadap perubahan suhu air. Yang kedua yaitu mengetahui respon tingkah laku ikan akibat perubahan suhu air. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi organisme tersebut menguntungkan dan berimbang. Hal tersebut sesuai dengan bunyi hukum toleransi bahwa makhluk hidup yang dikendalikan oleh faktor lingkungan yang melampaui batas toleransi, maka makhluk tersebut bisa saja tertekan, stres, bahkan mati. Nah, kisaran toleransi ini dibagi menjadi dua, yaitu kisaran toleransi minimum dan kisaran toleransi maksimum. Membacakan alat dan bahan praktikum yaitu yang berjudul kisaran toleransi dan faktor pembatas, yang mana praktikum ini dilakukan di laboratorium biologi Yayan Kesangkar, dan saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu beaker glass sebanyak 5 buah, termometer sebanyak 5 buah, stopwatch, toples 4 masing-masing per kelompok. Selanjutnya yaitu pemanas air, water beach, alat tulis, es batu, air secukupnya, dan ikan 4 ekor per kelompok. Baiklah, saya akan membacakan langkah kerja dari pengamatan kisaran toleransi dan faktor pembatas. Karena praktikum ini dilakukan di laboratorium waktu itu, maka langkah kerjanya juga hanya bisa disebutkan. Yang pertama yaitu langkah kerjanya, hangatkan air dengan menggunakan pemanas air sampai airnya hangat-hangat kuku. Lalu masukkan air tersebut ke dalam toples hingga volumenya 1/5 volume dan ukur suhu awalnya. Lalu masukkan ikan ke dalam toples tersebut, amati kelakuan ikan, kemudian hitunglah operkulumnya selama 1 menit dengan menggunakan stopwatch. Lalu ambil ikan dan air biasa, ambil kembali ikan dan masukkan ke dalam air biasa. Lalu lakukan pengulangan dengan menggunakan suhu 50 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, dan min 5 derajat Celcius. Lalu amati tingkah laku ikan dan juga operkulumnya dan bagaimana perbedaannya. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Baiklah, hasil yang didapat dari praktikum yang dilaksanakan ini yaitu pada suhu 50 derajat Celcius ikan mengalami pergerakan yang sangat cepat. Pada suhu 10 derajat Celcius ikan bergerak dengan normal. Pada suhu 0 derajat Celcius ikan seperti mengalami stres. Dan pada suhu min 5 derajat Celcius ikan bergerak dengan normal. Pada suhu min 10 derajat Celcius ikan mengalami stres. Dan pada suhu normal ikan mengalami pergerakan yang normal seperti ikan biasanya. Selanjutnya, pembahasan dari praktikum yang telah dilaksanakan dan pada hasil yang telah didapatkan. Pada pengamatan yang telah dilakukan mengenai kisaran toleransi dan faktor pembatas terhadap kelangsungan hidup organisme, maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu maka semakin cepat pergerakan dari operkulum yang terjadi pada ikan yang diberi perlakuan karena memahami kebutuhan oksigen yang banyak. Hal ini disesuaikan dengan kisaran toleransi yang dicapai batas kritisnya. Kemudian begitupun sebaliknya, apabila suhu semakin rendah maka pergerakan dari operkulum ikan ini semakin lambat atau melambat. Kemudian gerakan operkulum sebenarnya merupakan indikator laju dari respirasi ikan ini. Dan sedangkan suhu merupakan faktor pembatas bagi kehidupan dari ikan. Setelah diketahui bahwa suhu tinggi akan mengakibatkan berkurangnya gas oksigen yang terlarut di dalam air, akibatnya ikan akan mempercepat gerakan dari operkulumnya. Kemudian untuk mendapatkan oksigen dengan cepat sesuai dengan kebutuhan respirasinya, rendahnya jumlah oksigen dalam air menyebabkan ikan atau hewan air ini memompa sejumlah besar air ke permukaan alat respirasinya.
untuk mengambil oksigen. Tidak hanya volume besar yang dibutuhkan, tetapi juga energi pemompa jumlahnya semakin besar. Jadi dapat kita ketahui bahwa masing-masing perlakuan dari ikan ini menunjukkan hasil respon yang berbeda terhadap masing-masing perubahan suhu ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan kisaran dari toleransi ikan ini menunjukkan perbedaan meskipun ikan ini merupakan satu spesies. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil praktikum kali ini, yaitu gerakan operkulum merupakan indikator laju respirasi pada ikan, sedangkan suhu merupakan faktor pembatas bagi ikan. Semakin tinggi suhu air di suatu tempat, maka menyebabkan pergerakan operkulum ikan menjadi semakin cepat, sehingga ikan bisa stres dan juga mati. Sebaliknya, jika suhu air semakin rendah, maka pergerakan operkulum ikan semakin melambat. Hal ini membuktikan bahwa ikan bisa bertahan hidup di tempat yang dapat ditoleransinya. Subscribe, notification, like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.